Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi sesuatu yang gaib itu apa saja? Makna lain tadi selain yusaddiquna minal ghaib, jannah, surga masih gaib kan? Masih gaib. Belum terlihat sama kita, tapi sudah diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surga itu ada sungai yang mengalir, yang putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu. Itu diceritakan di surat-surat Waqiah, ada cerita tentang kisah surga neraka. Itu masih gaib. Apakah kita mengimani? Sebelum jannah dan anar, sebelum surga dan neraka dimasukkan ke dalam liang lahat, dalam kuburan, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, sesuatu yang gaib. Ramai orangnya jalan ke masjid, begitu meninggal mau dikuburkan di TPU, ditolak sama masyarakat. Wah, jangan, ke masjid kita mabok wae, kayak ngaganggu kanu sebelahnya, gitu kan, ngeganggu sama kuburan-kuburan yang lain. Benar gak kira-kira? Kan goib, di dalamnya nggak tahu dapat siksa apa dapat nikmat. Terus yang beriringan, ketika di sini disiksa, yang satu sedang nikmat, kan yang nikmat itu ditidurkan. Apa terganggu? Terganggu nggak? Tidak. Mas Giman tidur bareng sama istri, Iman tidurnya tidur beneran, tidur-tiduran. Kalau tidur-tiduran mah kemana itu? Bahaya. Nah, ini tidur beriringan. Mas Giman mimpi buruk. Istri merasakan nggak? Tidak. Gaib. Ya. Nah, wasirat wal mizan wal ba'ats wal hisab. Jadi itu masih perjalanan kehidupan kita suatu hari. Alladzina yu'minuna bil ghaib diartikan pula bimakna al-muradu bil ghaib al-qalbu. Sesuatu yang gaib itu adalah hati. Ada yang bisa nebak hatinya Pak DKM enggak? Nah, siapa yang bisa? Menang doorpress. Gak kabal bisa. Al-qalbu itu maknanya bimana ghaib. Sehingga yu'minuna bi qulubihim kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang yang beriman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, bukan hanya bil lisan. Ketika menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada sesuatu yang gaib, ini dalilnya berupa Quran. Kemudian keimanannya bukan hanya terucap dalam lisan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak menyaksikan, batal sahabat. Nah, jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi satu dalil bahwa al-qalbu juga merupakan sesuatu yang ghaib. Qalbu yang benar itu memiliki setiap insan langsung dikasih cahaya qalbu, cahaya hati. Di sana disebutnya juga hidayah. Ketika kita bohong, pernah bohong sama istri nggak? Nah, Pak DKM nggak sekali. Begitu lisannya bohong, hatinya ikut menyetujui atau menolak? Langsung menolak. Itu namanya hidayah. Jadi sudah dikasih.
Hidayah itu kelas paling bawahnya mampu membedakan ini baik, ini jelek. Ke masjid berjamaah ikut ngaji itu baik, semua orang tahu, dapat hidayah semua. Tapi mampukah enggak untuk kemudian begitu terdengar ada Allahu Akbar, ambil air wudu, ikut sholat berjamaah, ikut ngaji? Ada yang kuat nggak? Jarang kan, sedikit kan. Itu namanya naik level hidayah. Walaupun misalkan masih jadi beban, itu enak KDKM. Misalkan supaya di alam lupa DKM, dipaksakan, ya, itu melakukan ibadah, tapi masih ada bebannya. Cuman tadi begitu lehe-lehe di rumah juga rasa hayang ngaji, ya. Pas ngaji ayah rasa berat. Gaib bukan? Gaib yang hadir di sini apakah menjadi beban ataukah ikhlas? Nah, ketika menjadi beban karena memang kerjaan setan, kerjaannya iblis supaya apa? Telingamu jangan digunakan untuk dengar nasihat, jangan dengar ngaji. Iblis, sehingga apa? Akhirnya masuk lebih ke hati juga, ngaji nak paksa ya. Tapi masih dapat hidayah nggak? Dapat hidayahnya level kedua itu ada. Mampu, atau istilah lain disebutnya juga taufik, khalqu qudratit ta'ah, mampu melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, bisa ngaji, ditutup sholat isya berjamaah. Tapi begitu level berikutnya kemudian saat melaksanakan itu dengan gembira, senang, ikhlas bahwa ini adalah satu kewajiban bagi saya, keuntungan bagi saya. Kapan lagi umur yowis 50 apa wisuda umur seki ubanan rambut sudah ubanan, mau ngapain lagi? Jadi ada gerak melaksanakan ketaatan tuh yeblas ikhlas tanpa beban, kalbun yang baik ya, yu'minuna biqulubihim. Nah, berarti itu kategori orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Disambung, setelah mengimani kepada sesuatu yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, ay sholawatil khamsi bisyuruti wal arkani wal hayati, melaksanakan sholat atau menunaikan sholat. Yang dimaksud adalah sholat wajib khamsi 5 waktu, bisyuruti dengan beberapa syarat, bil arkani dengan beberapa rukun, wal hayati dan hayat, wal mubtilati dan yang membatalkan. Dipahami, karena di surat lain orang-orang qad aflahal mu'minun ya, bulan lalu ya, orang yang bahagia itu adalah orang mukmin yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Untuk bisa khusyuk berarti harus belajar fikihnya, syarat sholat ya, kemudian arkanus sholat, mubtilati sholat, sunnah hayat dipelajari. Makna sholatnya apa? Ini namanya memperhatikan keimanan diri kita. Bahkan disebutnya juga imadud din, tiangnya agama. Yang merobohkan tiang agama siapa? Diri umat Islam sendiri, nggak ada orang lain.
Berarti orang yang melaksanakan sholat menegakkan meninggalkan yang merubuhkan, merobohkan agama. Membela ulama yang ngaji, bukan demo, ya. Membela agama yang ngaji, yang dibenahi tauhidnya tentang menata hati, ya, tentang keimanan, fikihnya ditata, kebersihan badan, kebersihan tempat, kebersihan pakaian ketika mau melaksanakan sholat. Tasawufnya bersihkan qalbul hati, bahwa ini adalah satu kewajiban. Bismillah tanpa beban, Allahu Akbar. Renungi, nikmati, resapi, tadaburkan maknanya, masuk dalam satu kenikmatan sholat. As-sholatu khairun minan naum. Levelnya ke sana. Khosiun, khusu. Digambarkan para sahabat, para ulama, diceritakan ada yang tertusuk panahnya, dan kemudian sahabat meminta kepada sahabat yang lain untuk mencabut panah tersebut. Sayyidina Ali cabut panah ini. Begitu selesai sholat, itu panah udah dicabut belum? Udah, gak berasa. Nah, yang kala jengking, yang matuk seorang wali Allah ketika sholat, bisanya kala jengkingnya yang kehabisan, yang matinya kala jengking. Lah kelas kita minimal pakai nyamuk, udah jangan pakai kala jengking. Pakai nyamuk aja lah. Ya. Begitu digigit nyamuk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pertengahan cetok nyamuk. Aduh, sedot nyamuk. Ya. Aya kana sakateur rek ditepak bisi darah nama-nama ya. Idiem wae tapi kater. Akhirnya apa? Sudah malam bukan tanda bermana, alhamdulillahirabbil alamin. Udah fokusnya ke nyamuk. Makanya kalau diutus ke Gusti nanti nyamuknya tilu, hiji ngeong-ngeong di telinga, yang satu di tangan, satunya di kaki. Pas sholatnya di tengah leuweung nyamuknya kan pernah nih mungkin manusia. Aduh, itu masya Allah berasa ya. Suara bising anak-anak sholat. Sekarang suara bising anak sholat terus semua dapat es krim lagi atau gimana? Hebat tadi, alhamdulillah ini. Saya pas begitu ngimamin tenang. Wa yuqimuna shalah. Jadi perhatikan ya, sholat tuh di sisi lain. Waktu ingat khutbah kemarin ya, kan ini pas bulan Rajab, makanya saya bawakan tema Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dari mana baginda Rasul mendapatkan perintah sholat yang kemudian diberikan kepada umatnya? Dari Isra dan Mi'raj, ya, di Mi'rajkan. Nah, akhirnya apa? Makna sholat yang khosiun, yang khusyuk itu dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Orang-orang yang masih melakukan keji mungkar tidak meresap nilai sholatnya. Sholatnya masih pencitraan. Silaturahmi ke calon mertua, calon mertua ini mesti ada mertua masih sok riak kene dengan mertua kira-kira.
lamun silaturahmi ka madrasah dan khusyuk. Allahu Akbar. Mantap. Ya. Sampai ngajinya alhamdulillah punya mantu soleh gitu. Ini pas pulang di rumah boro-boro sholat. Nah itu namanya pencitraan, ria, berharap mendapatkan apa? Aleman atau pujian dari orang lain. Nanti di akhirat orang-orang yang melaksanakan sholatnya dengan pencitraan itu berharap pujian dari seseorang, tadi mantu supaya dapat pujian dari mertua. Nanti di akhirat tuh begitu mana pahala sholatku, minta ke mertua mana? Ya, jadi ayo teladani, pelajari makna sholat, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Tanhanul fahsya'i wal munkar, dapat mencegah. Akhirnya apa? Tetangga yang rese, yang omongannya lekit kan mal dibalik kan bakal balik lagi. Siapa yang menanam dia akan yang menuai. Gak usah sarwane dibalik ke percuma. Itu ya. Sholatnya sudah mencerminkan nilai-nilai akhlak baik.